Salam sejahtera saudara-saudara di dalam Kristus, dimanapun saudara berada untuk beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum itu mari saya mengajak saudara sekalian kita sama-sama berdoa mohon Tuhan memimpin untuk pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang hidup, firman yang ajaib yang Engkau berikan kepada kami, dan kami sungguh membutuhkan firman Tuhan. Kebenaran-Mu, terang-Mu, menuntun jalan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kasihanilah kami dan berkatilah kami. Melalui pemberitaan firman ini, kami boleh semakin mengenal siapa Tuhan Yesus yang kami sembah. Dan bagaimana kami harus merespons kepada Tuhan yang begitu ajaib dan besar buat kami. Biarlah Tuhan sendiri akan meneduhkan hati kami dan memberkati melalui firman ini. Dan pakailah hamba-Mu dalam keterbatasannya untuk boleh memberitakan firman-Mu dengan jelas untuk kemuliaan Kristus. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka firman Tuhan, dan hari ini kita akan membaca dari Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 9. Kita melihat Injil Markus pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 9. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian. Demikian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 8. Pada waktu itu, ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Demikian pembacaan firman pada hari ini. Saudara, salah satu keunikan dari Injil Markus adalah bahwa di dalam Injil ini karakter murid-murid Yesus itu tidak ditutup-tutupi atau tidak disembunyikan keburukannya. Murid-murid Yesus ditampilkan apa adanya, deskripsi tentang murid-murid itu tidak diberi kosmetik untuk mempercantik, untuk memperindah karakter mereka. Injil Markus menampilkan karakter murid-murid Yesus apa adanya. Dan seringkali kita melihat dalam Injil Markus, mereka digambarkan sebagai orang-orang yang sulit percaya kepada Yesus. Mereka digambarkan sebagai orang-orang keras kepala dan seringkali gagal paham. Misalnya, saudara, kalau kita melihat dalam episode yang sangat terkenal, ketika murid-murid di atas perahu bersama Yesus menyeberangi danau di mana timbul angin topan di danau itu, dalam Injil Markus 4, kita ingat bukan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahkan menegur mereka dengan perkataan, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara lihat, murid-murid Yesus digambarkan apa adanya, mereka orang penakut, mereka orang yang tidak percaya. Atau bahkan kalau kita lihat contoh lain, hanya beberapa ayat sesudah ayat yang kita baca tadi, kalau kita lanjutkan sampai Markus 8 ayat 17, kita melihat sekali lagi murid-murid Yesus tidak mengerti perkataan Yesus. Maka Yesus kembali menegur mereka di sana, pasal 8 ayat 17, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti?
Belum jugakah kamu faham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Saudara melihat, lagi-lagi murid Yesus digambarkan sebagai orang-orang gagal paham. Mereka digambarkan sebagai orang-orang degil hatinya, yang keras kepala, yang sulit mengerti bahkan percaya kepada Yesus. Maka saudara, di dalam Injil Markus, murid-murid Yesus seringkali digambarkan mereka adalah orang-orang yang punya mata, tapi tidak bisa melihat. Mereka orang-orang yang punya telinga, tapi tidak bisa mengerti. Mereka digambarkan sebagai orang-orang yang unperceptive, yang gagal paham. Mereka seperti orang-orang yang buta rohani dan tuli rohani, karena mereka tidak bisa melihat apa yang seharusnya mereka lihat. Itulah gambaran murid-murid Yesus dalam Injil Markus. Dan gambaran seperti itu persisnya juga terdapat dalam perikop yang kita baca tadi, di dalam kisah Yesus memberikan makan kepada 4.000 orang. Saudara, kita melihat ada satu situasi yang sangat sulit dari apa yang kita baca tadi. Ada satu dilema yang memang tidak mudah untuk diatasi. Kita melihat bahwa Yesus memang adalah seorang guru, seorang pengkhotbah yang luar biasa, pengajar yang luar biasa. Dia telah menjadi magnet bagi begitu banyak orang. Kemanapun Yesus pergi, orang-orang berbondong-bondong mengikuti Yesus untuk mendengar khotbahnya dan pengajarannya. Dan itu yang terjadi, yang kita baca dalam Markus pasal 8 tadi. Kemana saja Yesus pergi, di sana orang bergerombol. Begitu ramai ingin mendengar, haus untuk mendengar pengajarannya. Maka saudara, kita melihat di satu sisi secara rohani, orang-orang banyak itu yang mengikuti Yesus itu secara rohani sudah dikenyangkan. Mereka dipuaskan dengan pengajaran Yesus yang dikatakan luar biasa, yang begitu memukau dan begitu menyentuh hidup dan hati mereka. Itu secara rohani. Tapi secara jasmani, saudara, kali ini kita melihat orang banyak yang mengikuti Yesus itu sebenarnya dalam keadaan yang sangat exhausted. Mereka capek, mereka lelah, dan mereka lapar. Kita melihat bagaimana Markus menggambarkan krisis yang di depan mata yang terjadi pada kira-kira 4.000 orang yang mengikuti Yesus pada hari itu. Kita lihat sampai 2 kali di ayat 1 dan ayat 2 dikatakan mereka tidak mempunyai makanan. Itu diulang. Itu berarti satu krisis yang besar. Mereka tidak mempunyai makanan. Dikatakan mereka sudah 3 hari mengikuti Yesus, itu artinya 3 hari mereka meninggalkan rumah mereka masing-masing, dan itu artinya bekal mereka sudah habis. Dan Yesus kemudian berkata, jikalau aku menyuruh mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, mereka akan pingsan di jalan. Saudara lihat, bukan satu situasi yang sangat dilematis, satu situasi yang sungguh tidak mudah bagi mereka semua. Dan perhatikan bahwa Yesus dan murid-muridnya sama-sama melihat orang banyak itu. Mereka sama-sama melihat krisis itu. Tetapi hanya Yesus yang melihat kebutuhan orang banyak itu. Hanya Yesus yang memikirkan kebutuhan orang banyak itu. Dan di sini sekali lagi kita melihat Yesus melihat apa yang murid-muridnya tidak melihat. Yesus melihat apa yang murid-muridnya tidak lihat. Dan respons Yesus melihat orang banyak yang sangat kepayahan itu. Lapar, haus, capek, meninggalkan rumah sudah tanpa bekal. Dan mungkin kalau tidak makan, tidak lama lagi akan pingsan. Maka respons Yesus adalah hatinya digerakkan oleh belas kasihan. Yesus mengatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Saudara, ini perkataan Yesus yang beberapa kali dia ucapkan. Dan mungkin saudara sudah pernah dengar kata belas kasihan yang dikatakan oleh Yesus itu berasal dari satu kata yang kalau diterjemahkan itu artinya dalemannya manusia atau jeroannya manusia. Jadi seperti Yesus ingin mengatakan, dari dalamku yang terdalam itu timbul belas kasihan. Belas kasihan Yesus bukan cuma di permukaan. Belas kasihan Yesus bukan cuma apa yang tampak di depan, tapi sampai kedalaman hatinya itu keluar belas kasihan. Itulah respons Yesus melihat orang banyak yang seperti tanpa gembala. Kebutuhan mereka yang begitu besar.
Maka saudara, di sini kita melihat satu hal yang penting. Yesus selalu melihat melampaui manusia lain melihat. Yesus melihat sampai ke dalam kebutuhan manusia yang paling penting dan hakiki. Yesus melihat kedalaman hati manusia dan dari situ timbullah belas kasihan. Yesus selalu melihat melampaui apa yang manusia lihat. Saudara tentu ingat cerita yang sangat terkenal tentang Zakheus yang seringkali dinyanyikan anak-anak sekolah minggu, orang pendek. Zakheus orang pendek, memang dia pendek. Dan diceritakan dalam Lukas 19, bagaimana pada satu hari Yesus melewati Yeriko, daerah tempat kerjanya Zakheus. Dan Zakheus begitu ingin melihat Yesus, tapi karena orang ramai begitu banyak, dia memikirkan satu cara yang pintar. Dia naik pohon, supaya dari atas dia bisa melihat Yesus dengan jelas. So kita lihat kemudian Yesus lewat dan memang orang begitu ramainya. Dan tidak ada satu orang pun mungkin memperhatikan di atas pohon ada Zakheus. Tapi kalau kita baca ketika Yesus melewati pohon di mana Zakheus ada. Kita melihat ditulis Yesus melihat ke atas. Yesus melihat ke atas. Dan dia melihat dengan sengaja dan dengan maksud. Dan dia berkata, Zakheus, turunlah. Sebab hari ini juga aku harus menumpang di rumahmu. Maka saudara, Zakheus turun dan kita tahu cerita berikutnya bagaimana hari itu hidup Zakheus diubahkan. Bagaimana hidup Zakheus yang tadinya berorientasi kepada uang, harta, bahkan dengan cara yang jahat memeras orang, kemudian diubahkan oleh Yesus sehingga Zakheus menjadi orang yang memiliki Yesus dalam hidupnya dan dia melepaskan segala keserakahannya terhadap uang. Dia katakan, setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jikalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, itu semua terjadi karena Yesus melihat Zakheus. Maka saudara, kalau kita pikir cerita itu sungguh sebenarnya terbalik, bukan? Kalau kita lihat sebenarnya yang ingin melihat itu siapa? Zakheus. Zakheus ingin melihat Yesus. Zakheus bermaksud melihat Yesus. Tapi kenyataannya apa yang terjadi hari itu sesungguhnya Yesus melihat Zakheus. Yesus melihat kebutuhan Zakheus yang paling dalam dan dia mengubah hidup Zakheus pada hari itu. Maka saudara, kita melihat Yesus melihat apa yang manusia tidak lihat. Atau Yesus melihat tidak seperti seorang pun melihat. Itulah Tuhan kita yang kita sembah. Maka saudara, hari ini kita bersyukur apapun kondisi kita yang paling sulit. Jangan kita berpikir Yesus tidak lihat. Jangan kita berpikir Yesus tidak tahu atau bahkan tidak peduli. Yesus melihat sampai kedalaman masalah kita, kebutuhan kita, krisis yang kita alami. Hari ini kita semua tahu kita masih dalam kondisi yang sangat terdampak parah oleh pandemi COVID-19 ini. Dan kita melihat, kita mendengar krisis itu begitu nyata. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ada begitu banyak orang yang usahanya sampai harus tutup. Ada begitu banyak orang yang sampai tidak tahu bagaimana membayar pegawainya. Ada begitu banyak orang yang bahkan tidak tahu bagaimana besok makan. Saya menonton salah satu stasiun TV kemarin, di mana ada reporter yang mewawancarai orang-orang yang tidur di depan toko, emperan toko, karena tadinya mereka kos, dan mereka kemudian tidak punya pekerjaan lagi, dan mereka tidak punya uang bayar kos, dan mereka ramai-ramai tidur di emperan toko. Ini krisis yang nyata di depan kita, dan setiap orang terdampak dalam caranya masing-masing. Tapi saudara, Yesus melihat kita. Yesus melihat saudara dan krisis yang saudara alami seperti apa yang kita baca hari ini. Maka saudara, ketika saudara berpikir tidak seorang pun melihat kesulitan saudara. Tidak seorang pun berpikir tentang kesulitan saudara. Ingatlah, Yesus melihat. Yesus melihat melampaui apa yang manusia lain lihat, dia tahu.
Tetapi saudara, kita lihat jauh lebih indah, Yesus bukan hanya melihat kebutuhan saudara, krisis saudara. Yesus bukan hanya memperhatikan sampai kedalaman situasi saudara. Tapi lebih daripada itu, Yesus sanggup untuk mengatasinya. Yesus sanggup untuk membuka jalan terhadap krisis ini. Dan inilah yang kita baca dalam perikop kita hari ini. Ketika Yesus melihat orang banyak yang kelaparan, yang sungguh membutuhkan makanan karena mereka lapar dan lelah itu. Tetapi kemudian murid-muridnya, mereka melihat ini situasi yang dilematis. Dan ini situasi yang sulit dicari jalan keluarnya. Murid-murid bertanya, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Saudara, sebenarnya pertanyaan murid-murid ini wajar, bukan? Bayangkan bagaimana di tempat seperti itu memberi makan 4.000 orang. Jangankan zaman dulu abad pertama, hari ini saja dengan teknologi pesan makan online, dengan teknologi pengantaran makanan online yang sangat cepat, itu pun masih sangat sulit untuk mencukupkan kebutuhan 4.000 orang dalam waktu singkat. Itu sekarang aja sulit. Apalagi zaman dulu, di mana tidak banyak orang usaha jual makanan, di mana tidak ada sama sekali tentu pesanan online. Bagaimana mungkin seperti para murid ini bertanya, kita bisa beli makanan untuk 4.000 orang? Saudara, kita melihat masalahnya, di sini para murid lupa siapa Yesus yang di tengah-tengah mereka. Yesus melihat kebutuhan orang banyak itu, tapi murid-murid hanya melihat masalah dan mereka lupa bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kalau kita lihat, ini bukan pertama kali mereka menghadapi situasi sulit seperti ini. Kalau kita lihat sebelumnya dalam Markus pasal 6, Yesus telah lebih dahulu memberi makan 5.000 orang, lebih banyak. Juga dari sumber yang sangat sedikit, hanya 5 roti dan 2 ikan. Saudara ingat bukan? Yesus memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian bahkan setelah semuanya kenyang, masih dikumpulkan ada 12 bakul roti. Saudara, itu sudah pernah terjadi. Itu sudah pernah mereka alami. Murid-murid sudah pernah melihat keajaiban Yesus di tengah-tengah situasi seperti itu. Tapi hari itu mereka seperti lupa bahwa Yesus sanggup untuk sekali lagi melakukan perbuatan yang sama. Murid-murid melihat lagi-lagi ada krisis dan masalahnya mereka berpikir kali ini mungkin ini krisis yang tidak ada jalan keluar. Kali ini, mungkin bahkan Yesus pun tidak tahu bagaimana untuk membuka jalan dalam situasi yang sulit seperti ini. Melihat murid-murid yang sering kali ditegur, gagal paham, tidak heran memang pada hari itu, pada waktu itu, murid-murid sedang gagal paham lagi. Tapi saudara, bukankah kita sering kali seperti para murid ini, saudara? Kita telah banyak melihat perbuatan Tuhan yang ajaib di waktu yang lalu. Kita telah mengalami sendiri bagaimana Tuhan campur tangan dan mampu untuk menangani krisis, kesulitan, tantangan yang kita hadapi. Namun kemudian hari ini, kali ini, kita tidak lagi merasa yakin Tuhan sanggup untuk handle situasi kita yang semakin buruk. Kita seringkali sudah melihat, mengalami keajaiban Allah, anugerah Allah di masa lampau, dan kita tidak merasa yakin bahwa kali ini Tuhan sanggup tolong kita. Inilah masalah kita seperti seringkali yang murid-murid tunjukkan. Saudara, jangan lupa, hari ini sebagaimana kita adanya, keluarga kita, usaha kita, bisnis kita, pekerjaan kita, semua yang kita pegang, kita miliki di tangan kita, itu semua anugerah Tuhan, itu semua berkat Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Saudara pikir baik-baik, pernahkah Allah gagal menangani hidup saudara di masa lalu? Pernahkah Allah tidak sanggup untuk menghandle krisis saudara di masa lalu? Kalau semua di masa lalu Allah telah menunjukkan anugerahnya, maka hari ini Dia juga sanggup untuk menangani krisis yang terjadi. Saudara, inilah perspektif yang murid-murid pada hari itu tidak memilikinya.
Mereka pernah mengalami keajaiban Yesus memberi makan 5.000 orang, tapi ketika menghadapi situasi terhadap 4.000 orang, mereka pikir kali ini sulit buat Yesus. Di mana kita bisa beri makan buat 4.000 orang ini, bagaimana mungkin? Tapi sekali lagi, dalam Markus pasal 8 ini kita melihat, Yesus sanggup. Yesus kemudian sekali lagi melakukan hal yang sama. Kali ini hanya dari 7 roti. Dari 7 roti, Yesus melipat gandakannya, ditambah beberapa ikan, dan kemudian membagi-bagikan kepada mereka, dan mereka semua makan sampai kenyang. Dikatakan mereka makan sampai kenyang. Bahkan ada lagi juga kelebihan 7 bakul potongan roti. Saudara, saya lebih suka sebenarnya terjemahan yang lebih tepat, mereka makan dan dipuaskan. Mereka makan dan dipuaskan. Itu terjemahan yang lebih tepat. Itu artinya bagaimana Yesus tahu kebutuhan manusia yang terdalam dan dia sanggup memuaskan kebutuhan itu. Karena itulah yang Yesus lihat perlu untuk dipuaskan. Yesus sanggup kapanpun, dalam situasi apapun, dalam krisis yang keberapa kali pun, dia sanggup untuk memuaskan kebutuhan orang yang dia lihat mereka butuh. Saudara, disinilah kita melihat satu kebenaran yang sangat penting tentang siapa Yesus. Yesus, dia bukan hanya sekedar pembuat mujizat. Yesus, dia bukan hanya sekedar dokter ajaib yang mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Tapi apa yang Yesus lakukan ini sedang menyatakan keilahiannya. Saudara, Yesus sedang sekali lagi memperkenalkan, mengingatkan bahwa dialah sang roti hidup itu. Yesus adalah roti hidup. Dia bukan hanya sanggup untuk memberikan roti. Dia bukan hanya sanggup untuk membagi roti. Tapi dia sendiri adalah sang roti hidup itu. So, Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 6, akulah roti hidup itu. Barang siapa yang datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Saudara, ini adalah satu statement, satu pernyataan yang luar biasa. Karena pernyataan seperti ini hanya bisa diucapkan oleh pribadi yang ilahi. Siapa yang sanggup untuk memberikan kepada seseorang sesuatu di mana dia tidak akan punya kebutuhan lagi, puas dengan sempurna. Itu hanya Allah yang bisa memberikan. Itu sebabnya ketika Yesus berkata, akulah sang roti hidup yang mampu memuaskan sampai tidak ada orang yang membutuhkan lagi, itu adalah statement keilahian Kristus yang penting sekali. Yesus berkata juga dalam Yohanes 6, dialah roti yang telah turun dari surga untuk memberikan hidup kepada dunia. Siapa manusia yang turun dari surga yang bisa memberikan hidup kepada dunia? Hanya pribadi Allah yang sanggup melakukannya. Maka saudara, apa yang Yesus lakukan di depan orang banyak ini bukan sekedar pertunjukan mujizat biasa. Ini adalah satu pernyataan keilahian Yesus yang sangat penting. Dia menyatakan dirinya adalah roti hidup. Dia sanggup bukan hanya untuk memuaskan sebenarnya kebutuhan jasmani mereka, tapi bahkan kebutuhan rohani mereka yang paling dalam. Sehingga mereka tidak akan kekurangan apapun lagi. Hanya Allah yang bisa memberikan hidup yang dimana hidup itu tidak membutuhkan apapun lagi, puas, cukup, tidak lagi ada sesuatu yang kurang. Itu hanya pribadi ilahi yang bisa memberikannya. Maka saudara, di sini kita melihat Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai pribadi yang ilahi itu. Yesus bukan hanya memberi roti, tapi dialah sang roti itu. Maka saudara, kita perlu ingat bahwa yang paling penting dalam hidup ini bukan sebenarnya memperoleh roti atau berkat jasmani, tapi adalah mengenal dan memiliki sang roti itu sendiri, sang pemberi itu sendiri. Itu jauh lebih penting dan lebih berharga. Dan kita bersyukur untuk itu.
Yesus menyatakan dirinya sebagai sang roti hidup itu. Saudara perhatikan bahwa dalam peristiwa yang kita baca ini, yang mempunyai peranan utama adalah Yesus, bukan? Dia yang sanggup melipat gandakan dan memberikan roti dan ikan itu kepada 4.000 orang di sana. Tapi Yesus, dia ingin mengajar murid-muridnya untuk punya hati seperti dia. Yesus ingin melibatkan murid-muridnya. Yesus, atau dengan kata lain, dia ingin menyembuhkan kebutaan rohani dari murid-muridnya. Problem para murid kita sudah melihat, mereka tidak melihat apa yang seharusnya mereka lihat. Mereka tidak menangkap apa yang seharusnya mereka tangkap, dan Yesus ingin mengajar mereka. Supaya mereka bisa punya mata seperti mata Yesus, dan punya hati seperti hati Yesus. Saudara, tapi kita harus akui memang hal ini tidak mudah, bukan? Gampang diucapkan, punya mata seperti mata Yesus, punya hati seperti hati Yesus, tapi kita harus akui itu sesuatu yang tidak mudah. Apalagi saudara, hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia dengan ritme yang sangat sibuk. Kita dari pagi bangun sudah buru-buru harus bersiap-siap ke dalam pekerjaan, dalam urusan kita sehari-hari, sehingga kita sulit sekali lagi memperhatikan orang lain. Jangankan orang di luar, keluarga kita pun seringkali kita udah tidak perhatikan baik-baik. Bahkan mungkin kita masih melihat anggota keluarga kita tiap hari, tapi kita tidak tahu kebutuhan mereka yang paling dalam. Apalagi orang luar. Apalagi orang di jalan, dimanapun yang kita temui. Kita hidup dalam ritme kehidupan yang sangat tegang, sangat sibuk, sangat cepat. Dan kemudian kita juga hidup di dalam dunia yang cenderung semakin individualistis, yang semakin egois, yang menjaga kepentingan diri, yang menjaga kecukupan diri, dan itu yang paling penting. Dan orang lain jarang masuk dalam pikiran atau pertimbangan kita. Maka saudara, hari ini kita mengakui untuk punya mata seperti mata Yesus, hati seperti hati Yesus bukanlah hal yang gampang. Tapi saudara, kita jangan lupa, Yesus sang roti hidup itu, ketika dia memberikan hidupnya bagi kita dan kita berbagian dalam sang roti hidup yang memuaskan kita itu, maka satu-satunya dampak yang harusnya timbul dalam hati kita apa? Kalau orang puas itu luber, berlimpah. Orang yang seperti ember yang diisi air dengan keran yang tidak pernah ditutup sehingga airnya melimpah ruah. Itulah harusnya hidup kita. Dan dengan sumber sang roti hidup itulah kita sanggup untuk memperhatikan, melihat orang seperti Yesus melihat. Memang ini tidak mungkin kecuali kita punya relasi yang benar dengan Yesus Kristus, sang roti hidup itu. Dengan kita memiliki bagian di dalam roti hidup ini, kita mampu untuk melakukannya. Maka saudara, kita perlu belajar untuk slow down, untuk memperlambat hidup kita, supaya kita bisa melihat orang-orang sekitar kita. Supaya kita bisa seperti melihat lebih dalam dari apa yang kita lihat di permukaan. Kebutuhan mereka yang mungkin Tuhan mau pakai kita untuk menolong mereka. Saudara, coba saudara slow down, dan saudara ingat, dan saudara lihat, mungkin saudara sekali-kali perlu bertanya kepada satpam di tempat saudara kerja, yang waktu sebelum PSBB atau sebelum karantina, stay at home, dia setiap hari di kantor, dia bantu saudara parkir kendaraan saudara. Satpam yang mungkin setiap hari bantu menyeberangkan saudara ke seberang jalan. Atau saudara perhatikan office boy yang mungkin hampir setiap hari membelikan saudara makanan. Office boy yang hampir tiap hari mencuci piring sisa bekas makanan saudara di kantor. Saudara, pernahkah saudara bertanya kepada mereka, apa kabar? Istri bagaimana? Anak bagaimana? Pernahkah saudara berpikir mungkin hari itu mereka masuk kerja, tapi di rumah anaknya sakit dan tidak ada biaya? Saudara, pernahkah berpikir hari itu mereka masuk kerja, tapi di rumah anaknya tidak bisa ke sekolah karena tidak punya uang untuk bayar uang sekolah, atau tidak punya seragam? Saudara, pernahkah berpikir mungkin ketika saudara bertemu dengan tukang siomay langganan saudara, tukang bakso langganan saudara,
Saudara pernahkah tanya mereka bagaimana keadaan mereka? Mungkin rumah mereka sedang dalam kesulitan karena atap yang bocor, rusak berat sedangkan musim hujan, dan mereka tidak punya biaya memperbaiki atap yang bocor itu. Ini saya tahu karena saya pernah ngobrol dengan seorang tukang siomay yang punya krisis seperti ini, saudara. Ada banyak kebutuhan sebenarnya yang kalau kita slow down hidup kita, memperlambat ritme hidup kita, kita akan menemukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan untuk orang-orang seperti ini. Mungkin bahkan saudara seorang yang dalam usaha pekerjaan saudara punya klien, punya orang-orang yang saudara kemudian bertemu dengan mereka, atau bahkan punya orang-orang yang memang secara rutin berhubungan dalam bisnis. Pernahkah saudara berbicara lebih dari sekedar masalah bisnis, tapi masalah yang lebih dalam, masalah rohani? Saudara, kita berdoa supaya Tuhan memberikan kita satu hikmat menemukan satu divine appointment, satu perjanjian ilahi di mana Allah mempertemukan kita dengan orang tertentu yang Tuhan mau pakai kita, melihat mereka seperti Yesus melihat, mengerti mereka seperti Yesus mengerti mereka, dan menolong mereka. Mungkin kita memang tidak bisa menolong semua orang yang susah, tidak mungkin. Terlalu banyak ada di sekitar kita. Tapi orang-orang tertentu, itulah divine appointment. Ada secara khusus Tuhan mau pakai kita untuk datang, bertanya, melihat, dan menolong mereka. Yesus ingin seperti murid-muridnya pada hari itu disembuhkan dari kebutaan rohani, demikian juga pada hari ini dia ingin kita disembuhkan juga dari kebutaan rohani seperti itu. Kalau kita telah memiliki bagian dari sang roti hidup itu, maka hati kita pasti berlimpah. Dan bagaimana mungkin seorang hatinya berlimpah, tapi matanya tidak pernah terbuka kepada orang lain? Bagaimana mungkin ada seorang hatinya tumpah ruah dengan anugerah, dengan kebaikan Allah, tapi dia tidak pernah mengingat bahwa orang lain juga butuh kebaikan itu? Itu bukan orang yang mengalami sang roti hidup. Tapi sebaliknya, orang yang mengalami sang roti hidup, dia akan sensitif kepada orang-orang yang memang sungguh membutuhkan, seperti 4.000 orang di depan mereka itu, yang dalam situasi yang sangat krusial, mereka perlu untuk dibantu. Maka saudara, disinilah kita melihat Yesus ingin mengajar kita untuk memperhatikan, melayani, dan ada bersama dengan orang-orang yang juga dalam kelemahan. Yesus ingin kita melayani seiring dengan hatinya, dengan matanya, dan dengan kasihnya. Kalau kita telah berbagian dalam roti hidup yang limpah itu, yang memuaskan, tidak ada habis-habisnya itu, maka tidak ada respons yang lain yang patut kita berikan selain kita juga belajar melihat sekitar kita. Saudara, lebih lanjut, kalau kita kembali kepada cerita Yesus memberikan makan kepada 4.000 orang ini. Pernahkah saudara berpikir kenapa cerita ini ditulis sekali lagi, atau maksudnya ditulis setelah kita membaca di pasal 6, Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Jadi ada dua cerita yang hampir sama, bukan? Pertama, pasal 6, Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang. Kemudian di sini, pasal 8, Yesus memberikan makan kepada 4.000 orang. Kisahnya hampir sama. Untuk apa sampai 2 kali dicatat? Kalau kita mau simplifikasi, kita mungkin bisa berkata, bukankah message-nya, pesannya hampir sama? Kenapa harus sampai 2 kali dicatat? Nah, saudara, ada beberapa penjelasan, tapi saya ingin angkat salah satu yang paling penting. Adalah adanya perbedaan orang yang dilayani, khususnya etnisnya. Dalam peristiwa Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang yang lebih dahulu, itu adalah orang-orang Yahudi. Yesus melayani di daerah orang Yahudi. Tapi kali ini, ketika Yesus memberi makan kepada 4.000 orang, ini adalah di wilayah orang-orang asing atau orang bukan Yahudi. Orang-orang yang dipandang oleh orang Yahudi sebagai, kafir. Gentiles, mereka adalah orang-orang non-Yahudi yang dipandang lebih rendah daripada orang-orang Yahudi.
Kalau kita lihat di pasal 7 ayat 31, di situ ada petunjuk geografis yang penting. Dikatakan Yesus telah sampai di daerah Dekapolis di seberang Danau Galilea. Nah, ini adalah daerah Gentiles, tempat orang-orang bukan Yahudi berada. Dan disinilah Yesus mengajar dan kemudian memberi makan kepada mereka. Maka saudara, Markus pasal 8 dari apa yang kita baca ini adalah satu kabar yang sangat menggembirakan. Bahkan buat kita, karena kita juga bukan orang bukan Yahudi, bukan? Kita secara etnis tidak punya darah Yahudi. Kita secara etnis bukan keturunan Abraham. Tapi kabar dalam Markus 8 ini sungguh adalah Injil, kabar baik buat kita yang bukan Yahudi. Karena rupanya roti itu juga diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Kalau waktu 5.000 orang, semua orang itu, orang Yahudi sudah menerima berkat yang luar biasa itu, maka Yesus juga memberikannya kepada 4.000 orang yang bukan Yahudi. Saudara, di abad 1 ketika orang membaca Injil ini, di tengah-tengah prasangka ras yang masih kuat, di tengah-tengah orang Yahudi dan orang non-Yahudi, maka ini adalah satu kabar yang sangat luar biasa. Ternyata keselamatan yang daripada Allah, ternyata berkat yang paling berharga, roti hidup itu, bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi juga untuk orang-orang bukan Yahudi. Apa yang Yesus lakukan ini adalah perwujudan atau kenyataan dari apa yang Yesus katakan di pasal sebelumnya, pasal 7, Markus 7, kepada, saudara ingat bukan, seorang perempuan Siro-Fenisia yang datang kepada Yesus, yang meminta Yesus menolong supaya mengusir setan yang ganas dari anak perempuan ini. Saudara, kita tahu dalam pasal 7 itu, persisnya ayat yang ketiga 27, Yesus berkata kepada perempuan Siro-Fenisia itu, biarlah anak-anak makan lebih dulu. Biarlah anak-anak makan lebih dulu. Itu artinya memang orang Yahudi yang mempunyai prioritas dalam skema penyelamatan Allah. Dan Yesus memang kemudian memberikan makan itu kepada 5.000 orang Yahudi lebih dulu. Dan kemudian disinilah kita melihat ternyata roti itu juga diberikan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Orang-orang bukan Yahudi juga memperoleh bagian yang persis sama dengan apa yang orang Yahudi nikmati, sang roti hidup itu. Tapi bahkan lebih ajaib dari apa yang perempuan Siro-Fenisia itu katakan, orang-orang non-Yahudi ini makan bukan remah-remah di bawah meja yang dijatuhkan anak-anak dari atas meja. Bukan. Bukan remah-remah, tapi roti yang utuh sebagaimana yang 5.000 orang Yahudi nikmati. Perempuan Siro-Fenisia mengatakan, maaf, anjing pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak dari bawah meja. Tapi Yesus ingin memperlihatkan mereka bukan anjing. Yesus memperlihatkan kasih yang sama, anugerah yang sama, baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang-orang bukan Yahudi. Roti hidup itu diberikan dengan sama porsinya. Maka ini adalah satu pelajaran yang penting bahwa pelayanan itu tidak pernah boleh memandang, membeda-bedakan ras. Prasangka ras itu adalah salah satu hambatan yang paling besar untuk kita bisa melayani dengan baik dan bebas dan menghalangi kita untuk punya mata rohani yang celik. Orang yang masih melayani dengan setia, dengan sungguh-sungguh, tapi ada prasangka ras, sehingga dia memilih-milih pelayanan kepada orang tertentu, sesungguhnya kebutaan rohani itu masih begitu melekat dalam dirinya. Sudah sedih sekali, saya pernah pergi melayani di satu gereja, yang di gereja itu hanya mempunyai 2 kali kebaktian, tapi dua-duanya bukan kebaktian yang hanya berbahasa Indonesia. Artinya, 2 kebaktian yang mereka jalankan itu semuanya 2 bahasa. Dan mereka tahu sebenarnya mereka harus melakukan ibadah hanya dalam bahasa Indonesia supaya lebih banyak orang datang, dan mereka tahu potensinya kalau ada kebaktian Indonesia pasti banyak orang akan datang ke gereja itu. Tapi kemudian mereka berkata apa? Tetapi kami takut kalau kami adakan
kebaktian yang hanya berbahasa Indonesia, kami takut nanti ada suku tertentu yang akan banyak memenuhi gereja ini dan mereka lama-lama menguasai gereja ini. Saudara, itu pernyataan yang sangat menyedihkan. Ada gereja yang takut banyak orang datang kalau bukan dari suku dia. Ada gereja yang takut banyak orang memenuhi kursi-kursi gereja itu, tapi bukan dari suku yang mereka suka. Sehingga mereka lebih memilih tidak mengadakan kebaktian berbahasa Indonesia, hanya berbahasa Indonesia, untuk supaya tetap gereja itu status quo dalam konsentrasi suku yang mereka layani. Saya kira ini satu bentuk prasangka ras yang perlu kita belajar untuk kita atasi. Ketika Yesus melayani 4.000 orang ini, Dia sedang ingin menyatakan tidak ada satu suku pun, ras, etnis apapun yang di luar daripada keselamatan, daripada berkat sang roti hidup yang Dia berikan. Saudara, orang-orang yang sampai hari ini masih melayani atau memperlakukan manusia dengan membeda-bedakan suku, apalagi kalau dia orang Kristen, dia lupa kalau nanti pada waktu akhir zaman, di langit dan bumi yang baru, kalau kita membaca kitab Wahyu, yang akan berkumpul di depan tahta anak domba itu adalah orang-orang dari segala suku, orang-orang dari segala kaum, orang-orang dari segala bahasa, orang-orang dari segala bangsa akan berkumpul di depan tahta anak domba itu. Kalau hari ini kita membeda-bedakan orang berdasarkan ras, apakah kita pikir nanti pada waktu Yesus menyatakan dirinya itu hanya ras tertentu yang ada di depan tahtanya? Tidak. Setiap kaum, setiap etnis, setiap ras, setiap bangsa akan hadir di depan tahta anak domba itu. Dan itu sebabnya Yesus menyatakan roti itu pun diberikan kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka saudara, mari kita belajar melayani, melihat orang juga melampaui masalah ras mereka, bahasa, warna kulit, ataupun apapun yang menyangkut hal-hal lahiriah dari manusia. Kita melihat Yesus sang roti hidup itu. Dia memberikan hidupnya untuk semuanya. Tidak pandang bulu, tidak membeda-bedakan. Maka saudara, kita bersyukur hari ini kita membaca satu Injil yang sungguh-sungguh adalah Injil kabar baik. Yesus adalah sang roti hidup yang memuaskan hidup kita sepenuhnya. Dan Yesus adalah pribadi yang sanggup melihat kedalaman kebutuhan saudara, pribadi yang sanggup melihat kedalaman krisis saudara, dan kali ini pun Dia sanggup menghandle krisis itu. Kalau murid-murid berpikir kali ini mereka susah, bagi Yesus tidak pernah ada satu kali pun yang susah. Yesus melihat dalam situasi saudara yang paling berat, dan kali ini pun Yesus sanggup menolong saudara. Kita datang kepada sang roti hidup itu karena Dia sanggup memuaskan kebutuhan kita dan membuka jalan keluar untuk krisis yang kita hadapi. Dia sanggup. Tapi saudara, kita perlu ingat, Dia bukan hanya sanggup, tapi juga Dia bukan hanya sanggup mengatasi krisis dalam hidup kita, tapi juga sanggup membuka kebutaan rohani kita. Sanggup menyembuhkan kegagalan kita untuk memahami betapa Dia mau pakai kita untuk melayani orang lain seperti Dia melayani. Sebab itu, kita semua telah beroleh dalam bagian yang begitu berarti dalam sang roti hidup itu. Marilah kita juga memberikan hidup kita untuk melihat orang lain, memperhatikan orang lain, untuk menolong orang lain sebagaimana yang Allah ingin kita lakukan untuk menolong mereka. Dalam situasi pandemi COVID yang belum kunjung mereda sampai tuntas ini, saudara, begitu banyak krisis yang terjadi. Saudara sendiri mungkin mengalami krisis itu, tapi bukan alasan untuk menutup mata terhadap orang lain. Bukan alasan untuk kemudian hanya mengasihani diri sendiri dan berpikir bahwa saya orang yang paling malang. Hari ini saudara, kita melihat Yesus mengerti krisis saudara, Yesus sanggup menolong saudara, dan Yesus ingin membuka mata rohani kita, melihat keluar, melihat
ada orang-orang juga yang Tuhan mau pakai kita datang pada mereka, menolong mereka, dan memberikan roti hidup itu juga kepada mereka. Marilah kita, saudara, menjadi orang-orang yang sungguh menunjukkan benar saya adalah orang yang memiliki kelimpahan dalam hati saya, dan Tuhan pakailah saya sebagai alat-Mu. Mari kita berdoa, saudara. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang begitu boleh menolong kami, membuka mata kami ya Tuhan. Kami bersyukur melihat Engkau, Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup, yang sanggup memuaskan hidup kami, yang sanggup buka jalan untuk segala krisis kami yang terdalam. Tuhan, tolong kami kalau selama ini kami masih mungkin jauh lebih sibuk mencari roti jasmani, mencari berkat jasmani. Sekarang bawalah kami untuk lebih sungguh mencari dan menemukan roti hidup itu sendiri. Roti rohani yang kami butuhkan sampai kekekalan. Engkaulah Tuhan Allah yang kami butuhkan, ya Allah. Kami datang kepada-Mu Tuhan juga untuk mohon Tuhan mencelikkan mata rohani kami, supaya kami jangan tinggal terus dalam kebutaan rohani, tidak bisa melihat kebutuhan di sekitar kami. Sebaliknya, pakailah kami untuk datang, untuk menghampiri orang-orang yang Tuhan mau kami datang dan menolong mereka, untuk kemuliaan Kristus. Dan biarlah roti hidup ini sungguh menjadi sesuatu yang memenuhi hidup kami, dan melalui kami memenuhi hidup banyak orang. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.